Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu bermain di rumah teman. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama, dengan mendengarkan teks Ayo Menari, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks benda gas, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan cermat. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, anak ibu coba kalian perhatikan. Di sini ada percakapan antara Beni dan teman-temannya. Nah, di sini Beni bertanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa?" Tanya si Beni. Nah, kemudian dijawab oleh teman-temannya. "Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja?" Kemudian dijawab oleh Siti. "Wah, itu ide yang bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain ya." Nah, anak ibu, dalam percakapan mereka tampak membahas tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah mereka. Kemudian mereka akan menampilkan tarian daerah. Oke. Nah, di bawah percakapan itu ada pertanyaan anak ibu. Yang pertama, apa isi teks percakapan di atas? Ayo, apa isi teks percakapan mereka? Ya, mereka membahas tentang pentas seni. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Ayo, bagaimana pendapat kalian terhadap isi teks percakapan antara mereka? Ya, mereka bermusyawarah ya. Ya, memecahkan persoalan atau masalah dalam mencapai tujuan. Oke. Nah, perhatikan. Di sini ada teks Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat berlatih. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, anak ibu, pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang ya. Ini cerita mereka dalam latihan menari di rumah Dayu. Oke, seusai menari, mereka membuat pesawat mainan tuh yang dari kertas. Nah, bagi yang paling jauh terbangnya ya, pesawat mereka yang paling jauh terbangnya itu menjadi pemenang. Nah, di bawahnya ada beberapa pertanyaan anak ibu ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman anak ibu? Ayo, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Iya, mereka latihan menari. Oke. Yang kedua, apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Ayo, tadi kita sudah sama-sama membacakan teksnya ya. Apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni anak ibu? Ya, mereka akan menari. Oke. Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Ayo, tadi di rumah siapa tadi mereka? Iya, di rumah Dayu. Oke, di halaman rumah Dayu ya. Kemudian yang keempat, siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Tadi siapa yang melatih mereka anak ibu? Ya, kakak Dayu. Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Bagaimana perasaan mereka? Ya, senang dan semangat. Oke. Nah, masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang?
Ayo, bagaimana cara pesawat kertas terbang? Ya, karena bantuan angin. Ya, angin itu benda apa, Anak Ibu? Ya, angin adalah benda gas. Oke, sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Ayo, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang, Anak Ibu? Nah, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas itu berubah-ubah. Nah, seperti misalnya balon ya. Kalau kita mengisi angin di dalam balon, ya kalau misalnya besar ya volumenya besar. Kalau kita isi anginnya besar ya volumenya besar. Kalau misalnya kita mengisi angin dalam balon sedikit berarti volumenya juga sedikit atau kecil ya. Oke. Nah, coba kalian amati benda-benda ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, untuk gambar yang pertama, apakah ini benda gas, Anak Ibu? Tidak ya, maka kita buat tanda silangnya. Oke, yang kedua. Di sini ada ya balon. Ya. Isi balon itu benda gas atau benda cair, Anak Ibu? Atau benda padat? Ya. Isi balon itu adalah benda gas, maka kita buat tanda centangnya. Kemudian ketika kita mengisi angin ke dalam plastik, apakah itu termasuk benda gas? Iya ya, maka kita buat tanda centangnya. Oke, yang keempat, pasir. Apakah pasir itu benda gas? Tidak ya, maka kita buat tanda silangnya. Oke, yang kelima, gambar yang nomor 5, apakah ini benda gas, Anak Ibu? Apakah ini mengandung gas? Ya, uapnya itu mengandung gas, Anak Ibu, ya. Uapnya itu mengandung gas, maka kita buat tanda centangnya. Oke, gambar yang keenam itu mengandung gas atau tidak? Ban, ya mengandung gas ya. Oke, maka kita buat tanda centangnya. Oke, yang ketujuh, gambar ketujuh apakah mengandung gas? Iya, tidak ya, maka kita buat tanda silang. Oke, gambar yang kedelapan, apakah mengandung gas? Tidak juga ya, Anak Ibu, maka kita buat tanda silangnya. Oke, yang gambar 9, apakah mengandung gas? Tidak juga ya. Ini adalah benda padat, maka kita buat tanda silang. Oke, yang ke-10 ada minyak. Minyak ini mengandung gas apa tidak, Anak Ibu? Tidak ya, minyak itu adalah benda cair, maka kita buat tanda silangnya. Oke, coba kalian amati ya. Tabel ini adalah tabel perkalian. Nah, tabel ini akan memudahkan kita menentukan hasil perkalian. Dari tabel ini bisa kita lihat, Anak Ibu, hasil dari perkalian. Contohnya 9 dikali 9. Oke. Coba kalian lihat tabel tabel ini, baris yang ke angka 9, baris 9. Oke, baris yang warna biru 9 itu. Kita mau mengalihkan 9 dikali 9. Coba lihat kolom 9 yang di atas. Oke, perhatikan. 9 dikali 9. Maka hasilnya 81. Mudah ya, sudah ada jawabannya ya. Kita tinggal melihat tabel perkalian ini. Oke. Nah, ada pertanyaan, Anak Ibu. Coba amati tabelnya. Kemudian kita isi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Oke, yang pertama, bilangan yang terhalang oleh bola adalah titik-titik. Perhatikan bilangan yang terhalang oleh bola. Ya, coba lihat.
baris ke-7. 7 dikali 1, kolom 1. Perhatikan, 7 dikali 1. Berapa 7 kali 1 anak ibu? Nah, ingat ketika bilangan berapapun kalau kita kalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Oke, 7 kali 1 sama dengan 7. Oke, yang kedua, bilangan yang terhalang oleh pensil adalah, coba perhatikan, mana gambar pensil? Oke, yang di baris 4 ya. Ya, 4 dikali 2. 4 kali 2-nya berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka hasilnya 8. Oke, yang ketiga, bilangan yang terhalang oleh buku adalah, perhatikan, bilangan yang terhalang oleh buku. Mana buku? Iya, di baris 8. 8 dikali 3. 8 kali 3-nya. Ya, 8 kali 3-nya. Berarti 3 ditambah 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 3. Maka hasilnya 24. Oke, sudah paham? Yang keempat, bilangan yang terhalang oleh topi adalah, ayo, mana topi? Ya, baris 1. 1 dikali 4. Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1 kali 4 sama dengan 4. Oke. Yang kelima, bilangan yang terhalang oleh jambu. Ya, paling bawah dia ya, gambar jambu. Ya, baris ke-10. Oke, lihat kolom yang di atas. 10 dikali 4. 10 kali 4-nya sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40. Oke. Kemudian yang keenam, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah, mana gelas? Gambar gelas. Oke. Di kolom maksud ibu di baris 0. Oke, perhatikan. 0 dikali 6. Ya. 0 dikali 6. Kolomnya di kolom 6 ya. Di bawah kolom 6 gambar gelasnya. Ya, 0 kali 6. Ingat, uniknya perkalian 0. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Oke, 0 dikali 6 sama dengan 0. Nah, kita akan mengisi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya adalah 2 dikali berapa maka hasilnya 16. Ya, oke. Untuk 1 dan 2 ini kita jawab sama-sama ya, Nak Ibu. Perhatikan. Untuk mempermudah mencari jawabannya, kita lihat dari tabel perkalian. Oke, mana di situ angka 16? Ada ya? Ya, di baris 2. Angka 16. 2 dikali berapa maka hasilnya 16? Iya, 2 dikali 8 maka hasilnya 16. Kemudian, titik-titik 4. Mana lagi? Bilangan 16. Iya, ada di baris 4. 4 dikali 4. Ya, hasilnya 16 ya. Oke, kemudian mana lagi? Bilangan 16. Ya, yang di bawah. Ya, kolom maksud ibu baris 8. 8 dikali 2 maka hasilnya 16. Kemudian gak ada lagi, Bu, bilangan 16. Ingat, bilangan berapapun kalau misalnya dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Angka berapapun jika kita kalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti kita kalikan 1 saja. 16 dikali 1 sama dengan 16. Sudah paham? Oke, yang kedua, 3 dikali berapa maka hasilnya 21. Yuk coba cari bilangan 21. Iya, ada ini ya, yang ada gambar lingkaran 21. Oke, mana lagi? Iya, ada 2. 3 dikali 7. Perhatikan, 3 dikali 7 maka hasilnya 21. Kemudian coba perhatikan baris 7. 7 dikali kolom 3 kali 3. Hasilnya 21. Enggak ada lagi, Bu, bilangan 21. Ingat, angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kita kalikan 1 saja. 1 dikali 21 maka hasilnya 21. Masih ada di bawahnya. Kita balikkan. 21 dikali 1 sama dengan 21. Oke, sudah paham anak ibu? Nah, untuk tugasmu ini saja.
Tugas halaman 90 nomor 3 sampai nomor 5. Yang 3 ini saja kamu kerjakan di rumah ya anak ibu. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.